Yes, balik lagi bareng gue Arya. Dan gue baru aja balik nonton film superhero yang mungkin ditungguin semua orang tahun ini ya, yaitu Superman. Apalagi sih? Apalagi? Ya itulah, ya nanti ada lagi sih. Tapi Superman dulu ya. Dan ini cuman video first impression doang ya. Setelah gue nonton Superman, nanti reviewnya akan ada lagi lebih lengkap. Tapi yang sekarang ini first impression aja, saking masih excited setelah keluar bioskop gitu ya. Karena menyenangkan banget cuy, parah menyenangkan banget. Ini datang dari gue ya, yang bener-bener suka banget sama Man of Steel-nya Zack Snyder. Sorry banget nih ya buat yang belum tahu gue atau yang udah pernah ngikutin gue dari dulu. Gue ini bener-bener die hard fans Zack Snyder. DC versi dia itu menurut gue sangat keren, sangat stylish, sangat cool. Anjir, pokoknya gue suka banget DC-nya Zack Snyder. Dan setelah beliau meninggalkan DC, ya sudahlah, gue pun harus merelakan ya, move on ke next chapter DC. Dan setelah gue nonton DC-nya James Gunn, gue bisa bilang ini kayaknya bisa nih, ini awal kebangkitan DC nih. Keputusan tepat sih nge-hire James Gunn, karena James Gunn itu udah tahu gitu ya formula film yang let's say secara komersil dan secara kualitas bisa seimbang lah. Itu kan yang udah dilakukan di Marvel gitu. Dan gue ngerasain itu pas gue nonton Superman versi dia. Tenang aja, gak akan spoiler, gue gak akan spoiler. Ini pokoknya first impression doang, bukan review yang gimana-gimana banget. Tapi yang jelas film itu menyenangkan dari awal sampai akhir. Karena ya itu dia, satu, gue gak perlu tahu lagi origin Superman. James Gunn ngebawa kita langsung ke tengah permasalahan yang sedang dihadapi Superman ketika dia udah jadi seorang superhero yang di-acknowledge sama masyarakat dunia. Menurut gue cukup ampuh sih, karena gue langsung tahu gitu ini yang lagi dihadapin Superman, permasalahannya ini gitu kan. Dan kita bakal melihat semua karakter-karakter yang ada di film Superman seperti biasanya. Ada Lex Luthor, ada Lois Lane gitu kan, even ada Jimmy Olsen di sini gitu kan. Terus nanti ada ditambah lagi karakter-karakter superhero yang lain yang emang udah di-acknowledge juga di dunianya James Gunn gitu ya. Di sini disebutin di depan filmnya kalau metahuman itu udah eksis lama sebelum Superman datang ke bumi. Jadi gua pas nonton pun gak keberatan ketika nanti ada Green Lantern, ketika nanti ada Mr. Terrific, ketika nanti ada Hawkgirl dan lain-lain gitu. Jadi gue ngerasa ceritanya tidak sesak karena banyak superhero seperti yang orang takutkan. Dulu kan orang khawatir gitu kalau terlalu banyak superhero, orang-orang bakal tidak fokus gitu sama cerita Superman. Tapi turns out gue tetap menikmatinya gitu, karena emang fokus ceritanya ya Superman. Karakter-karakter supporting dan superhero lain itu justru mendukung biar cerita Superman-nya lebih kuat. Dan yes, itu penceritaan yang menarik menurut gue. Secara cerita menyenangkan, seru, tapi tetap punya hati gitu. Meskipun harus gue akuin ya, kalau ngomongin soal emosi, gue sih sebagai Zack Snyder fans masih tetap emosional nonton Man of Steel lah. Itu salah satu film yang bikin gue menangis ya dulu di bioskop, literally nangis gitu. Moving aja gue gitu ngelihat Superman dipotray seperti itu. Tapi ketika nonton ini pun gue merasa seneng gitu. Momen emosionalnya ada, tapi momen menyenangkannya juga ada. Jadi gue ngerasa kayak James Gunn itu dapet keseimbangan gitu untuk memperlihatkan ya Superman tuh kayak gini. Kita tahu semua kalau James Gunn itu jago bikin ensemble superhero kan, dari Guardian of Galaxy, Suicide Squad, dan yang udah pernah dia bikin kan semuanya kayak karakter superhero yang tidak seperti Superman ya kalau menurut gue gitu. Bukan pakem superhero yang elegan pada umumnya. Nah ketika di Superman ini ya dia bisa gitu ngeliatin karakternya Superman yang elegan, yang emang bijak, yang emang baik hati. Dan di sini emang diliatin Superman-nya juga bener-bener kayak udah ngeblending gitu dengan warga. Dia itu sangat dicintai masyarakatnya, itu kelihatan. Dan ngomongin hal-hal lainnya, dari visual effect, dari action, dari segi scoring, kata gue bagus sih. Scoringnya John Williams itu wah bagus sih, parah, terngiang-ngiang terus ya. Dan ya dia tahu itu scoring yang ikonik gitu di film Superman yang dulu, dan di sini dipakai di momen-momen yang oke banget. Dan menurut gue berhasil. Meskipun balik lagi gue suka scoring Man of Steel-nya Hans Zimmer ya. Tapi di sini pun scoringnya John Williams berhasil. Ide yang bagus menggunakan scoring OG Superman di film Superman yang modern gitu. Somehow ngingetin ke Superman yang dulu, tapi kita mengimpress Superman yang baru ini.
Dan kalau ngomongin actionnya juga nggak kalah oke. Gue nggak mau bilang James Gunn itu ngikutin Zack Snyder ya, tapi tidak bisa dipungkiri kalau Zack Snyder itu ngasih banyak inspirasi ya, dalam tanda kurung gitu, gimana cara bikin pertarungan superhero yang keren. Dan di sini gue lihat James Gunn juga tetap bisa gitu bikin sequence action superhero yang terasa super, banyak banget momen keren, momen yang kayak long take yang dia bikin di Guardian of Galaxy juga ada di sini, momen terbang melayang berantem di udara pun banyak di sini. Jadi gue rasa dari segi action sih kalian bakal suka ya. Dan visual efeknya not bad. Somehow di sini banyak adegan siang loh, semuanya itu diekspos dengan jelas di bawah terik matahari gitu ya, terang benderang. Tapi gue ngerasa tetap oke visual efeknya, nggak kayak film Captain America Civil War misalkan gitu ya. Yang ketika mereka berantem di bandara itu, aduh, pusing kan lu kalau nonton itu ya. Dan pasti pertanyaan terbesarnya adalah soal gimana performa David Corenswet ya sebagai the new Clark Kent, the new Superman. Gue sih nggak keberatan sama sekali gitu ya. Maksudnya dia growing kok di gue, seiring gue nonton film ini gitu, gue makin percaya kalau dia itu bisa jadi Clark Kent gitu. Meskipun ya satu hal yang mungkin bagi gue masih kalah dengan versi Zack Snyder adalah kostum ya. Departemen kostum tidak se-epic dan se-maskulin Superman-nya Zack Snyder. Jadi kayak nggak ada rasa wah ya. Balik lagi ya, Zack Snyder memperlakukan Superman itu seperti dewa. Jadi dia ngasih pendekatan ya emang harus god-like gitu kan. Kostum pun kelihatan gitu. Tapi kalau di sini sih ya gue lihat ini emang kayak ya superhero Superman mungkin yang bisa lu temui di buku komik gitu ya, yang emang lebih komikal tapi nggak norak. Kita lihat ya beberapa film DC selanjutnya, mungkin gue bakal terbiasa. Tapi yang sekarang sih gue masih oke. Kostumnya nggak bikin gue wow gitu, nggak bikin gue kayak terpana banget anjing ini kostum Superman superhero terkuat gitu, kagak. Tapi cukup. Tapi balik lagi, hal itu nggak jadi sesuatu yang gimana banget buat gue karena gue udah terhibur sama ceritanya. Gue suka dinamika Clark Kent sama Lex Luthor di sini, itu bagus banget. Nggak ada yang menduga gitu Nicholas Hoult bisa jadi Lex Luthor yang sebenci itu sama Superman, dan di sini terlihat gitu. Dan gue suka gimana James Gunn memperlakukan Lex Luthor itu emang pinter banget dengan bantuan gengnya yang banyak itu pun bagus. Pokoknya gue menikmati lah nonton ini sampai suara gue serak ya. Jadi kalian nonton aja, cobain Superman. Nanti review selanjutnya akan lebih lengkap. Tapi untuk first impression gue suka sih. Kalau dari first impression gue skornya 8/10. Gue yakin sih ini film yang bakal disukai semua orang, semua kalangan, muda, tua, kayaknya bakal suka. Kalau Zack Snyder kan, you know lah, susah itu dicerna anak-anak. Itu hanya orang-orang yang berhati kelam saja yang suka. Tapi gue suka, gak apa-apa, bebas. Kalian gimana yang udah nonton? Silahkan komen aja langsung di bawah ya. Review lengkapnya akan menyusul nanti di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.